sudah tanya-tanya Mbak Ayu tentang revolusi mental itu seperti apa. Oh, ternyata seperti itu. Seperti itu ya, tapi kurang penjabarannya masih kurang. Saya pengen tahu lagi masalah yang lebih detail lagi, revolusi mental seperti apa. Juga tentang penyakit-penyakit kekinian tadi loh, ada kudis, ada apa lagi tadi banyak. Kurang disiplin, terus lemah lemah sumber. Terus apa lagi tadi masih banyak. Dan ternyata masih banyak lagi. Kita tanya lagi. Iya, pemirsa kita ingatkan pemirsa di rumah boleh silakan telepon di nomor 0218575555. Silakan tanya-tanya bersama Bapak Toyo. Pak Toyo, namanya Pak Toyo. Mbak Ayu. Pak Toyo ini kalau kuliah bayar loh, ini gratis sekarang tanyanya, tapi ini aja ya. Yuk kita tanya lagi ke Pak Toyo. Oh iya kan mau kuliah, ketemu Pak Toyo kan harus kuliahnya di Unisri. Iya. Terus kalau seminar juga. Nah ini mumpung di sini gratis, silakan ayo telepon. Pemirsa boleh. Tadi sampai ke revolusi mental di tenaga pendidik. Nah itu yang katanya ada kurang disiplin, lemah sumber, istilah-istilah bapak yang kekinian banget gitu ya Pak. Gaul banget penjenengan. Ada apa lagi Bapak? Ya intinya bahwa dalam rangka pelaksanaan revolusi mental itu termasuk gurunya harus merevolusi diri supaya menjadi teladan yang baik. Itu substansinya di situ. Jadi kalau gurunya saja kurang baik, ya saya kira menyampaikan materi ke anak ya seperti itu. Penyampai itu ternyata juga harus pengetahuannya harus luas. Betul. Ya Bapak ya, nggak lesu seperti tadi. Jadi harus punya strategi yang baik dalam mengajar, jadi itu. Kemudian punya hati, mengajar itu harus dengan hati. Jadi memang idealnya menjadi guru itu ada apa ya? Punya jiwa menjadi guru, idealnya begitu. Tetapi kan tidak semua guru seperti itu. Ya, benar, Pak. Kayaknya sebatas melaksanakan tugas aja, melaksanakan kewajibannya sebagai guru, tapi tidak ada kayak punya hati, punya kasih sayang dengan muridnya. Karismatik gitu ya, jadi murid-murid yang diajar itu nantinya nggak bosen, justru diajar. Jadi merasa kayak nyantol deh pelajaran. Orang tuanya kedua. Nah, kalau orang tua pertama kan di rumah, orang tua kedua adalah di tenaga pendidik rumah. Itu rumah untuk belajar seperti sekolah, universitas. Nah, untuk selama ini sendiri bentuk kegiatan untuk melaksanakan menyuarakan revolusi mental itu seperti apa? Sudah ada, Pak? Ya, kalau di kampus secara kurikuler sudah dicantumkan dalam kurikulum. Jadi di dalam proses pembelajaran seorang dosen atau seluruh dosen harus menyelipkan terkait dengan pembinaan mental. Artinya apa? Tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer attitude, sikap. Jadi tidak memberikan pengetahuan, tapi juga sikap. Itu penting. Jadi dalam proses pembelajaran itu tidak kering, tetapi penuh dengan makna. Kalau nanam tanduran itu dipupui gitu ya Pak. Jadi kalau mahasiswa itu itu besar siswa, murid-murid yang besar. Walaupun murid yang besar, tapi ini masih tetap butuh sentuhan-sentuhan tentang pembinaan mental. Itu dalam proses pembelajaran. Ada diselipkan dalam kurikulum, misalnya ada kurikulum agama jelas di situ. Tapi tidak sekedar agama, seluruh mata kuliah harus ada nilai-nilai muatan itu. Kemudian kalau di luar kurikulum itu di non akademik, di bidang kegiatan kemahasiswaan, ini jelas kita arahkan ke sana. Misalnya saja ada kegiatan seni, ada kegiatan olahraga taekwondo, bulu tangkis. Ini kan merupakan pembinaan kampus terhadap mahasiswa untuk memiliki mental yang baik. Yang senang berkelahi, oke lah, diwadahi, taekwondo, pencak silat, tinju kan. Tapi begitu. Jangan dimanfaatkan terus. Aku seneng taekwondo, aku sama taekwondo sabuk emas loh. Sabuk emas dan inten kan gitu ya. Ditantangi Pak. Nggak begitu, artinya begini. Di dalam proses pembinaan olahraga bela diri, ini di samping pembinaan substansi keilmuannya, ini juga ada pembinaan mentalnya. Ada misalnya diawali dengan doa, kemudian ada istilahnya kalau di Islam itu ada kultumnya, diberi nasihat. Ini kesana, ini pembinaan mental. Jadi tidak sekedar diberikan bagaimana itu tidak seperti itu. Tapi justru yang sedikit ini dimasukkan sehingga nanti menjadi taekwondo yang tangguh, menjadi pesilat yang tangguh dan bermental
baik, sehingga pinter silat tidak untuk nyilati orang lain, tapi untuk melawan hal yang tidak bagus. Misalnya begitu. Dan ini dilakukan. Itu misalnya olahraga. Di bidang kegiatan jadi pramuka, seni juga begitu. Bagaimana seni karawitan. Jadi kalau ada anggapan bahwa di masyarakat ada anggapan kalau sinden itu ada anggapan agak punya nilai negatif, miring. Bagaimana supaya tegak, nilai itu ditegakkan, diluruskan supaya seperti itu. Mahasiswa punya peran di situ. Kami latih. Saya akan berjuang, Pak. Iya, begitu ya. Akan berjuang. Dalam ya hal yang memang lain juga konotasinya, begitu. image-nya itu Masih memang seperti masih itu kurang ya, mampu. tapi tidak semuanya. Iya. Nah, untuk itu semua kita harus berjuang para presiden-presiden. Mari kita Iya. berjuang. Jangan Iya, sampai kita begitu. itu dipandang sebelah mata. Iya. Terus saya pernah mendengar istilah P4. Kalau P4 itu apa? Ya P4 itu kan istilah dulu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada saat Orde Baru memang itu dipakai alat politik oleh pemerintah Orde Baru, sehingga P4 itu sekarang dihapuskan. Dulu sampai sebenarnya ada kalau penataran P4 P4 gitu iya loh, Pak, dulu, nggih. betul Dulu itu P4 ya. itu sebenarnya bagus, hanya karena disalahgunakan dipakai sebagai alat kekuasaan politik, sehingga itu dihapuskan. Jadi nilai-nilai Pancasila yang terjabar dalam pedoman penghayatan Pancasila itu sebenarnya bagus. Nilai ketuhanan dijabarkan ini harus begini, nilai kemanusiaan bagus sebetulnya. Bagus. Tapi karena yang menggunakan salah, ya jadi salah. Salah kaprah. Misalnya kita punya pedang. Ya. Pedang ini bisa punya nilai positif, punya nilai negatif. Punya nilai positif manakala ini kita pakai untuk membela diri, untuk memedang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Negatifnya digunakan itu salah gunakan untuk membabat orang dan itu kan yang enggak pas. Nah, ini kan masalah. Iya, nggak tahu apa-apa, Ya, nggak salah malah apa-apa. dipegangi, nggak boleh ya Ini Pak problem. itu. Itu termasuk perlu direvolusi mentalnya orang Iya. seperti itu. Kita punya senjata, ini dimanfaatkan untuk apa senjata ini? Kan begitu. Keadilan sosial, tapi tidak adil sama saya, Pak. Iya. Ya itu tentang P4 itu masa lalu. Nah, masa lalu lah. Kenapa dihapus ya karena hanya memang disalahgunakan saja. Sebenarnya baik lah, baik. Pancasila kan tetap harus kita pahami, kita hayati dan kita amalkan. Itu nilai-nilai Pancasila yang tadi revolusi mental udah ke sana. Kita sebagai orang yang hidup bermasyarakat ini harus mengembangkan 3 U. U Itu yang sebenarnya pertama. sederhana. U itu ucap. Jadi kita itu harus berucap, berkata-kata yang baik. Harus begitu kan? Itu ucap. Orang maka ada kata pepatah ajining diri gumante ing lati. Ucapannya. Semuanya. Kalau bangsa ini berucap yang baik, yang santun, insya Allah bagus, tidak saling menyinggung perasaan. Ini bagus. Tapi kalau ucapan yang salah bisa menimbulkan perpecahan. Ini U pertama. yang baik nggih, karena Iya. ucapan itu juga adalah doa nggih. Iya, betul. Jadi kalau berucap baik, nanti kan juga doanya baik, akhirnya nanti mendatangkan mudarat. Mudarat kayak apa ya, Pak? Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama ucap, yang kedua ulat. Wes. Ya wajah kita. Jadi kita itu harus selalu tersenyum. Gitu. Ya. Gak penak banget. Ulat itu harus menampilkan wajah yang sumringah. Sumringah sumeh gitu ini, Pak. jadi- Ulat sari rohang rasa weni. Wah. Apapun yang terjadi, apa yang kita rasakan walaupun lagi sedih, itu Guyan-guyu senyum. terus. Tapi ya jangan terus-terusan Pak guyang-guyune Pak. Ulat itu penting. Iya betul Maka supaya tersenyum, tarik mulut ini ke kiri kanan 2 cm, 2 cm. Pasti bisa tersenyum. Iya, kan? Pak. Terus, Pak. Nah, gitu. Oh yang ketiga Pak. Kemarin desa itu bilang malah senyumnya fales, kayak nyanyi senyumnya fales. Kayak kepiye. Yang ketiga ulah. Tingkah laku perilaku. Sehingga harapan kita harus berperilaku yang baik. Yang terhadap siapapun, kepada orang tua kita menghormati, ya, kepada sesama kita menghargai, yang tua juga menghargai yang muda. Kalau semuanya seperti itu, bangsa ini menjadi bangsa yang damai. Iya. Tidak akan ada banyak percekcokan semacam ini. Di dalam perkantoran, di dalam perusahaan Iya. juga yang bawahan sama Dimanapun atasan. kita berada ya Pak ya, saling menghargai itu yang penting. Itu.
3U itu harus dikembangkan. Nggih. Silahkan nanti dicamkan apakah betul Bener, Pak. 3U ini harus bisa mendamaikan kita. Iya. Ucap, ulat, ulah. Nah itu dia. Langsung hafal ya Mbak Yu. Bener. Iki harus diterapkan yang kehidupan sehari-hari memang benar Iya. sekali, Pak. Dimulai dari diri kita Iya. sendiri masing-masing. Jangan kalah dengan pom bensin. Pom bensin ada kan ada itu ya. Senyum sapa, Je, salam. salam. Tambah 1. Apa, Pak? Bayar. Bayar. Ya. Kita ngobrol dulu ya Pak Toyo. Je, halo, Sinten Mental. Halo, Nggih, dari Kalau siapa Sinten, di Pak? mana? Sinten menika, Pak? Joko di Musuk Bali. Pak Joko wonten musuk boyo lali adem banget Pak mriko nggih mesti hawane niki nggih Pak. Nggih Pak. Akhirnya apa? Panas ya Pak? Silakan Pak Joko. Mau tanya apa? Silakan. Halo, Nggih. Nggih. Mau tanya kalih Pak Toyo menapa? mengenai reformasi Mental. mental. Nggih. Iya. Seperti yang diucapkan dari kata tadi, udah, Nggih. itu yang pejabat hidup yang seharusnya berhidup, betul ya Pak ya? Ya. Iya. Ya. Tapi setelah reformasi bergulir, Ya. waktu rezim Soeharto digunakan oleh Amin Rais, seperti anak-anaknya Amin Rais, sekarang sudah berubah. Rakyat ini sekarang melihat Pak, Nggih. melihat situasi kondisi negara yang tahu mau. Kita misalnya Pak, saya ketua DPR sejak lama. Nggih. DPR itu kan mengontrol dana pemerintahan yang menerima aspirasi dari masyarakat Masyarakat. Iya. dan partner kerja eksekutif. Iya. Tapi ternyata sekarang DPR itu kerjanya tidak sesuai dengan harapan rakyat. Itu memang keadaannya begitu Mbak. Nggih Pak. Tapi dengan revolusi mental yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi, presiden kita, Ya. presiden bapak kita yang asli Solo, kita mengharapkan seperti itu, mental-mental dari atas sampai bawah supaya dirombak dengan tujuan seperti Jokowi. Karena Pak Jokowi adalah seorang presiden pekerja keras, sederhana, jujur apa adanya. Dia tahu orang kecil, pendekatan dengan dari bawah sampai atas dia bisa menyeluruh lapisan masyarakat, bisa menyentuh. Jadi rakyat itu menerima. Jadi orang-orang yang tidak sedang dengan revolusi mental yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi itu kan musuh-musuhnya elit politik. Tapi saya dengan revolusi mental ini, semoga pemegang negara ini bisa berjalan dengan baik apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan masyarakat. Masyarakat itu cuma mintanya satu Mbak. Nggih Pak. Murah pandang tangan, bagas keluarkan titik itu Pak yang timbang. Terima kasih Pak. Ya, mantap Pak Joko merdeka. Ini tadi bukan pertanyaan tapi pernyataan Pak Iya. kayaknya dia jadi mengeluarkan unek-unek aspirasi Tapi baik masyarakat. sekali hatinya Pak Joko nggih. Memang yang mengeluarkan revolusi mental kan untuk saat ini presiden kita Pak Jokowi. Iya. Dia juga mengutarakan Pak Jokowi seperti apa perilakunya. Nah, itu sebagai contoh mungkin dari Iya. pimpinan kalau yang baik mungkin rakyatnya nanti juga ikutan baik gitu ya Pak. Ah. Iya. Maka gini Mbak, saya Ya. kira saya setuju. Jadi namanya revolusi mental itu harus menyeluruh. Ya. Ya. Baik dari pejabatnya maupun rakyatnya. Harus seperti Ya, itu. harus Jadi berkesinambungan sama kalau semua tadi dicontohkan Ya. DPR Ya. kurang apa ya tadi Ya. dikatakan kurang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya, ya diingatkan. Jadi saling mengingatkan gitu nggih. Jadi besok kalau milih DPR, milih calon wakil ya yang baik, benar ya Pak ya nggih. harus begitu supaya bisa mewakili Aspirasi aspirasi rakyat. rakyat. Jadi jangan asal Jangan asal pilih. pilih. Saya kira bangsa ini sudah ada pendidikan karakter, ada 18 nilai karakter, diantaranya religi, disiplin, demokratis, kemudian jujur, tanggung jawab. Semuanya ini kan mengarah kita semua. Harapannya kita apa? Kita punya dan mengembangkan nilai-nilai karakter itu, dan nilai karakter ini dikembangkan dari apa? Nilai budaya bangsa, Pancasila. Jadi konsepnya udah bagus, hanya dalam tataran implementasi memang masih banyak hal yang tidak sesuai dengan Keinginan, harapan. Kenapa? Karena orang tidak mampu mengendalikan diri.
Itu kuncinya di situ. Kalau ada konsep pengendalian yang bagus, tidak akan seperti itu. Mau marah, saya mau marah sama Mbak E. Oh iya. Mundalan bukan aja, Pak. Kenapa saya harus marah? Lebih baik minum kan gitu ya. Nah begitu. Pengendalian diri penting. Itu penting. Tapi kalau dari Bapak sendiri yakin nggak untuk revolusi mental sendiri ini akan berhasil? Tidak seperti tahun-tahun kemarin penataran P4 yang katanya sekarang tidak diberlakukan lagi. Untuk Bapak sendiri yakin nggak Pak untuk revolusi mental ini? Saya itu termasuk orang yang masuk dalam aliran optimisme. Wah, harus jadi yakin saya ya, harus yakin. Iya. Kenapa tidak yakin? Kita itu harus berpikir yakin. Contoh saya tanya Mbak. Ya. Mbak E dulu belum keluarga, pacaran dengan orang. Masih milih-milah. Ya. Ditanya, yakin bisa bahagia? Jawabnya apa? Yakin. Yakin besok bisa beli rumah? Yakin. Semuanya kan yakin. Itu harus seperti itu. Optimis ya Pak ya. Iya, Apapun yang terjadi ke depan, tetap harus yakin. Kita harus komitmen. Kenapa tidak kalau untuk melakukan yang baik ya Pak Nggih? Harus yakin. Jadi revolusi mental tetap kita dorong, kita dukung, dan kita yakin harus berhasil. Setuju sekali. Harus begitu. Iya, kita lagi setelah yang ini ya Bapak Nggih, karena masih ada yang ingin lewat di belakang ini. Iklan meneh Bisa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di sini. Mantap! Mantap!